wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Al-qaili fi hadithi syarif, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan dan saya hormati Kiai Haji Dr. Andos Hidayat, yang saya hormati Ustaz Imam Nawawi. Sebelumnya, supaya lebih akrab, saya akan memperkenalkan diri dulu. Kalau Ustaz Hidayat ini, sebagaimana kita ketahui, sebagaimana para Ustaz dan Ustaz ketahui, beliau adalah alumni Al-Amin. Beliau ini termasuk orang yang mendapatkan gelar yang dulu kita masih ingat, Dr. Andos itu adalah gelar yang agak lama gitu. Mungkin para Ustaz dan Ustazah ini tidak terlalu familiar dengan gelar Ustaz ini. Beliau aslinya dari Madura, sebagaimana kita ketahui. Saya ini punya guru, punya kiai, punya murabi di pesantren Darul Mantu juga dari Madura. Kata beliau pada kiai saya, sebenarnya kalau mau jadi kiai yang enak itu di Madura, karena kehidupan dunia insya Allah sudah ada yang istilahnya itu membantu. Jadi kebiasaan orang Madura itu, kata beliau, kepada orang alim, kepada kiai, kepada orang yang berilmu itu, siapapun di antara mereka, baik orang yang soleh dan tidak begitu soleh, terhadap orang alim itu sangat hormat. Ternyata setelah saya selidiki atau setelah saya pelajari, ternyata para orang-orang alim yang ada di Madura itu menanamkan kepada masyarakatnya adalah ada hadis Nabi yang mengatakan la ta'kul ta'amaka illa taqiyyu. Jadi janganlah memakan kepada hartamu itu kecuali orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Makanya orang Madura itu dengan dalil hadis ini benar-benar tertanam di dalam hati mereka. Kalau sama ulama itu masya Allah biasa. Nah ini ya yang di pikiran saya. Saya kadang-kadang ngobrol sama beliau ini, Pak Ustaz kenapa nggak jadi kiai di Madura aja? Ternyata beliau bilang, itu mah kayak yang khusus gitu. Jadi kayak yang punya itu. Gitu. Nah itu sebagai pengalaman saya. Jadi sebelum saya melanjutkan kepada apa yang akan saya sampaikan, saya akan bertanya masalah apa perbedaan orang-orang zaman dahulu dengan zaman sekarang. Jadi perbedaannya itu, orang-orang zaman dahulu punya ilmu sedikit, punya ilmu secuil, tapi pengamalannya luar biasa. Sehingga banyak orang zaman dahulu hanya mengamalkan kalimat Bismillah, tapi oleh Allah dikasih kelebihan. Nah orang-orang zaman sekarang, kita ini, ya, kita ini banyak punya ilmu pengetahuan, tapi minim pengamalan. Sehingga dulu diceritakan ada seseorang bertamu kepada seorang alim, kemudian orang alim ini diberikan amalan membaca Bismillah.
dengan keyakinannya, dengan keistiqomahannya mengamalkan bismillah, sehingga dia bisa menyeberang laut tanpa kendaraan. Ini luar biasa. Jadi sebenarnya yang saya akan sampaikan, kita ini, terutama antum sekarang yang ada di depan ini, tadi sudah banyak dapat ilmu ya dari Ustaz Pak, dari Kiai Dr. Saiful Fala. Tadi sudah banyak ilmu-ilmu yang beliau sampaikan. Kemudian disambung lagi dengan tadi paparan dari beliau ini, banyak sekali ilmu. Sekarang kita bagaimana ilmu-ilmu yang sudah didapatkan itu kita niat dengan sekuat tenaga, saya akan mengamalkannya, saya akan mempraktekkannya sesuai dengan fungsi masing-masing. Saya akan menjelaskan masalah setelah kita ditunjuk oleh pimpinan, oleh kiai kita, oleh guru-guru sebagai orang yang menjadi pendidik di tempat ini, pondok ini. Saya ingin mengatakan yang pertama adalah bahwa kita harus menyiapkan diri untuk menjadi suri tauladan yang baik. Karena kita ini di pondok ini 24 jam yang di dalam ini bergaul atau berbaur dengan santri. Maka santri ini butuh suri tauladan dari kita. Maka kata beliau tadi, jangan sampai kita ini memberikan contoh-contoh atau perbuatan-perbuatan yang tidak mendatangkan kebaikan, bahkan sebaliknya. Dari segi tingkah laku, perkataan, pakaian dan sebagainya. Ini tantangan yang pertama yang harus kita praktikkan. Jadi contoh tauladan. Wabil khusus ini guru-guru yang baru ini, saya ingatkan bahwa kita ini, saya sendiri kadang-kadang tidak begitu setuju juga kalau misalnya sudah yang bernama guru itu kemudian sholat jamaahnya di absen misalnya. Tapi karena kita melihat keadaan dan kita ingin menjadi lebih baik, kita akhirnya kemudian memberikan atau bikin absen yang tujuannya untuk lebih baik gitu. Ternyata juga dengan absen masih tidak maksimal hasilnya, dan ternyata pengamalan ibadah ini harus didasari dengan rasa keinginan yang kuat yang lahir pada diri sendiri. Jadi walaupun disiplin harus di absen, bahkan oleh kiai zaman dulu di absen itu ditunjuk salah seorang guru supaya bisa mengatasi ini, ternyata kurang berhasil juga karena tidak ada kekuatan yang timbul di hati atau keinginan yang kuat. Jadi dimohon untuk selanjutnya itu bagaimana bertekad, pokoknya saya sholat berjamaah. Bagaimana saya memberikan contoh kepada anak saya semangat sholat berjamaah. Ini harapan kita semuanya. Mudah-mudahan ini bisa lebih baik lagi. Jadi memang orang beribadah itu menjadi semangat, rajin, memang ada unsur ilmunya. Jadi dengan ilmu itu orang akan memikirkan, kalau sholat sendiri nilainya 1, kalau sholat berjamaah nilainya 27. Walaupun di dunia tidak kelihatan, tapi kan kita akan meninggal, akan memetiknya nanti. Nah, jadi dengan semangat-semangat yang seperti itu didasari dengan ilmu, akhirnya kita semangat. Orang yang mempunyai ilmu, yang punya dasar ilmu bahwa berbakti kepada orang tua itu adalah kewajiban yang oleh Allah sendiri yang mewajibkan, berbeda dengan orang yang tidak punya ilmu. Maka orang yang punya ilmu itu akan lebih semangat, lebih serius dalam berbaktinya, karena dia
mengharapkan pahala dan takut dengan siksaan dosa. Jadi di dalam hadis dikatakan kun aliman. Jadi Rasulullah itu sebenarnya memerintahkan kepada ini, jadilah kamu orang yang alim, orang yang punya ilmu pengetahuan. Kalau belum bisa kita menjadi orang yang alim, al-muta'aliman. Kalau nggak bisa, yang kedua jadilah orang yang belajar. Karena dengan proses belajar itu menjadikan kita jadi orang tahu, orang alim. Dan seterusnya, ya, pengaliman, muta'aliman, wa mustabian, wa muhibban, wa la takut khomisan bertaklim. Jadi kalau saya bisa katakan, ustaz dan ustazah sekarang ini sudah sampai ke level yang dikatakan alim. Alim itu maksudnya walaupun ilmunya sedikit seperti kita ini kan, kata Allah juga, tidaklah aku beri ilmu kecuali sedikit. Walaupun kita sedikit, tapi ustaz-ustazah yang ada di tempat saya ini adalah orang yang sudah limpah untuk bisa memberikan ilmu, mentransfer ilmu kepada. Jadi yang pertama adalah memberikan atau menjadi contoh teladan yang baik. Yang kedua adalah bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin di pondok ini menjadi orang yang peduli. Tadi sudah disinggung oleh Pak Kiai juga tentang peduli. Peduli ini luar biasa. Jangan sampai kita dengan keadaan yang kita lihat, yang kita saksikan, walaupun sesungguhnya itu tidak tugas kita, tapi minimal kita peduli untuk mengasih tahu kepada orang yang bertanggung jawab. Jadi rasa peduli inilah yang kadang-kadang ada kurang. Jadi harus menjadi orang yang lebih peduli. Nah, berkenaan dengan peduli ini, banyak kasus-kasus yang kadang-kadang kita juga sedih sampai-sampai ketidakpedulian kita ini menjadikan misalnya wali murid harus mengadu kepada pimpinan. Seperti contoh wali kelas misalnya, atau nanti ada musyrif-musyrifah dihubungin oleh wali murid. Maka ini kita harus peduli, jangan sampai di antara kita ini mengabaikan hal-hal yang seperti itu. Karena sesungguhnya kita ini kalau bahasa ini adalah gimana ya, seorang yang melayani. Kalau kita melayani orang yang ingin kita layani tidak maksimal atau mereka mendapatkan kecewaan, nanti akan berakibat yang tidak baik. Kalau dulu maaf ya, dulu masih banyak di antara kita santri-santri itu ketika dia kelas 6, kita sering mendengar bahwa nanti adik saya akan saya masukkan, nanti adik saya akan masukkan, sehingga ada atau banyak di antara orang-orang di luar itu menyekolahkan anaknya, yang anaknya 5 semuanya masukkan di sini. Nah, itu akibat dari pelayanan kita sebagai pelayan melayani mereka dengan baik. Nah, hal ini sekarang ada, tetapi lebih merosot gitu. Nah, ini mungkin penyebabnya karena pelayanan kita sebagai pelayan terhadap orang yang akan kita layani kurang maksimal, bahkan tidak dilayani secara baik. Nah, untuk guru-guru yang baru diangkat, yang pertama, kalau ada seperti itu, kemudian bisa dijawab dengan pengetahuan kita. Makanya dengan ini guru-guru baru juga ketika semuanya harus tahu semua aturan pondok sebenarnya. Aturan pondok itu yang kayak bagaimana saja. Jadi berusaha untuk bagaimana aturan-aturan pondok itu kita kuasai, sehingga ketika ada pertanyaan dari orang yang ingin kita layani wali murid, maka kita akan bisa menjawab. Kalaupun tidak bisa menjawab, maka katakan saya tidak begitu paham dengan ini dan saya akan bicarakan dengan orang yang lebih
menguasai hal ini. Jadi sebenarnya wali murid itu akan senang bahagia ketika apa yang dia inginkan itu tercapai. Dan tetapi kalau sebaliknya apa yang mereka inginkan sudah berkali-kali, maka akibatnya akan orang kecewa. Jadi yang pertama harus menjadi contoh teladan, yang kedua harus peduli. Kemudian anak-anak di sini kan orang tuanya di rumah, maka yang menjadi wakil daripada orang tua mereka ya musyrik-musyrifah ini, khususnya kalau di kamar. Kalau secara umum ya guru-guru kita semua ini. Makanya bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghadapi murid-murid kita ini seperti kita menghadapi anak kita sendiri. Jangan mudah emosi, jangan mudah mendahulukan kepentingan sendiri. Akhirnya banyak sekali kekecewaan murid-murid kita yang tadi ingin itu, misalnya dengan wali kelas, tapi tidak dapat pelayanan yang tidak baik, tidak begitu diperhatikan, semaunya saja. Akhirnya itu tadi yang akibatnya saya nggak mau lagi adik saya di sini dan sebagainya. Jadi harus menjadi contoh teladan, harus peduli, harus menjadi ibu sebagai pengganti ibu mereka di rumah. Makanya banyak sekarang di antara pesantren-pesantren itu menjadikan santri-santrinya itu betah membuat sesuatu kegiatan yang tujuannya itu anak senang. Banyak sekarang pesantren yang mampu itu membuat kolam renang untuk anak santrinya. Ini supaya mereka senang bahagia di pondok. Orang kalau udah bahagia dimanapun tinggal akan senang bahagia. Jadi bahagia itu akan mendatangkan hal-hal positif, belajarnya jadi rajin dan sebagainya. Makanya banyak sekarang kegiatan-kegiatan yang diadakan di pesantren-pesantren di luar sana yang tujuannya bagaimana anak tidak jenuh, anak bahagia, anak senang. Anak gak betah dong kan gak senang. Jadi kalau ada wali kelas anaknya nggak betah, itu harus digali dalamnya apa masalahnya sebenarnya. Kalau masalahnya sudah selesai dan dia bahagia, insya Allah dia betah. Jadi afdhalul a'mal ba'dal fardhah idkhalus surur. Amal yang paling baik, amal yang paling afdal setelah kita melaksanakan perintah yang wajib adalah bagaimana kita memberikan murid-murid kita atau orang lain bahagia dengan amal kita itu. Ya kalau misalnya setiap minggu ada mandi bareng di kolam renang, itu kan membuat mereka yang bahagia. Jadi intinya kita harus melayani murid-murid kita atau wali-wali murid kita dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan aturan-aturan yang kita miliki yang ada di pondok. Jangan juga kemudian ketika kita menjadi pelayan apapun kita layani gitu. Anak menyuruh beli ini, beli itu dan sebagainya kita layani gitu. Ini kalau kasus di Ustadzah ini, Ustadz, Pak Kiai, biasanya banyak anak-anak itu nitip sesuatu kepada wali kelasnya, sesuatu gitu kan. Nah bagaimana ini jalan keluarnya? Jalan keluarnya yang penting kita arahkan dulu sesuatu yang dia inginkan itu ada nggak di dalam pondok itu. Kalau ada kita arahkan saja, jangan kita menjadi seolah pembantu gitu. Jadi melayani itu tidak semuanya harus kita layani gitu. Kalau dia beralasan, di pondok misalnya lebih tinggi harganya, nah kita kemudian menanamkan kalau kita beli di pondok kan akhirnya kan keuntungannya buat aspal, buat ini, buat itu, kembali kepada kita. Tapi kalau kita beli di luar walaupun murah, tapi kan keuntungannya tidak ada kembali kepada kita. Jadi kita tanamkan hal-hal yang seperti itu. Jadi intinya sesungguhnya kalau satu arah ini tidak begitu mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi kalau dua arah ada hanya jawab
misalnya ada waktu beberapa menit lagi, itu bisa kita gali bagaimana mungkin ada pertanyaan dari Ustaz-Ustaz. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.